Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita belajar dalam jaringan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak mempersiapkan alat tulis dulu, pensil, buku, kemudian kita lanjutkan dengan berdoa. Nah, anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai yaitu siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi secara peduli. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai pada setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu berharap materi ini bisa kalian pahami. Nah, anak-anak perhatikan peta Indonesia berikut. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana kondisi geografis negara Indonesia. Ya, keadaan geografis Indonesia ini mempengaruhi sumber daya alam negara Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh kondisi geografis sebagai negara kepulauan atau maritim di bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Indonesia merupakan negara kepulauan atau maritim. Ya, Indonesia sebagian merupakan perairan. Nah, sumber daya laut ini terdapat banyak manfaatnya, baik sumber daya laut hayati maupun non-hayati. Hal tersebut mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Nah, anak-anak, pekerjaan apakah yang kalian ketahui tentang pemanfaatan sumber daya laut? Ya. Yang pertama adalah apa anak-anak? Ya, benar sekali. Nelayan. Kemudian, nahkoda kapal. Kemudian, pembudidaya rumput laut. Keempat, industri reparasi kapal. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memanfaatkan sumber daya laut. Selain sumber daya laut, kondisi geografis juga sebagai negara kepulauan juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya. Sosial budaya pada masyarakat sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Asia dan benua Australia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa menjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia Mau tidak mau banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat istiadat budaya dari negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, berikut dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia
sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Terjadinya pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terjadi atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragam adanya budaya bangsa Indonesia. Ciri-ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut, yaitu keberagaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk Indogenius dan Indo-Irian dari asal selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke rumpun bahasa Australia-Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Australia Barat dan Indo-Melayu. Bahasa Australia Timur atau Polinesia. Dari serumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah Indonesia, hingga Indonesia memiliki berbagai banyak suku bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Keberagaman seni dan budaya, suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujud adanya kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, ataupun petunjuk seni rupa, dan sebagainya. Nah, anak-anak, itulah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan di bidang sosial budaya. Nah, selain di bidang ekonomi dan sosial budaya, kondisi geografis juga ini mempengaruhi di bidang transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi udara. Nah, anak-anak masih ingat seperti apakah alat transportasi laut itu? Ya. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau mode transportasi yang efektif yang digunakan adalah kapal laut dan pesawat. Kapal laut dan pesawat. Adapun jalur darat atau mode transportasi seperti kereta api,
bus, atau mobil yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya. Nah, itulah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan di bidang transportasi, ekonomi, dan sosial budaya. Anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Ya, insya Allah kalian bisa mengerti dengan penjelasan Ibu ya. Nah, Anak-anak, itulah sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Nah, sebagai warga negara kita patut bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan bersyukur, kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ibu juga sudah pernah menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini Ibu hanya memaparkan bagaimana pencerminan sila Pancasila ketika di ruang kelas dan anak-anak bisa mengidentifikasinya juga di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini ya. Gambar ini salah satu contoh pencerminan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama di dalam kelas, yaitu pemilihan ketua kelas. Mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, persatuan Indonesia. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih banyak lagi cerminan-cerminan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, dan masyarakat. Anak-anak bisa mengidentifikasinya di lingkungan sekitar. Nah, itulah penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu tidak memberikan tugas. Kalian silakan baca pada buku tematik untuk memperdalam materinya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga anak-anak tetap sehat walafiat. Anak, sedikit pemberitahuan bahwa tinggal menghitung hari lagi kita akan mengadakan penilaian tengah semester. Jadi, jangan lupa selalu membaca buku dan materi-materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.